Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutiara Madonna dengan NIM F1C424008 dari Prodi Biologi R002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi fisika dasar, yaitu mengenai pengukuran. Pengukuran merupakan proses menentukan nilai numerik dari suatu besaran. Melalui pengukuran, memungkinkan kita untuk dapat memahami, menganalisis, dan membandingkan suatu fenomena. Pengukuran adalah dasar dalam memahami fenomena fisika yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari cuaca hingga kesehatan. Pengukuran digunakan dalam berbagai bidang, seperti pada bidang konstruksi, kedokteran, maupun teknologi yang dapat membantu kita untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Ada dua jenis pengukuran. Yang pertama, pengukuran kualitatif, dan yang kedua, pengukuran kuantitatif. Pengukuran kualitatif merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan karakteristik benda tanpa menggunakan angka. Salah satunya adalah warna. Nah, di sini terdapat gajah. Di sini gajah berwarna abu-abu. Nah, itu adalah contoh dari pengukuran, yaitu warna. Pengukuran kuantitatif merupakan pengukuran yang menghasilkan data numerik. Salah satu contohnya adalah massa. Nah, pada saat kita menimbang berat badan, tentunya mendapatkan hasil pada timbangan tersebut. Contohnya 53 kg. Nah, hal tersebut adalah salah satu contoh dari pengukuran kuantitatif. Untuk mendapatkan nilai dari suatu pengukuran, tentunya menggunakan alat ukur. Di sini saya paparkan ada 3 alat ukur. Yang pertama, mistar, yang kedua, jangka sorong, dan yang ketiga, mikrometer sekrup. Selain itu, kita juga bisa menggunakan alat ukur lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti untuk mengukur suhu, kita bisa menggunakan termometer. Lalu mengukur berat badan atau massa, kita bisa menggunakan timbangan. Lalu mengukur waktu, kita bisa menggunakan stopwatch. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dan sudah tidak asing lagi dengan yang namanya mistar, karena mistar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam prodi biologi, karena kami menggunakan mistar ini untuk mengukur margin dalam kertas HVS, seperti mengukur panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, diameter, dan ketebalan suatu benda, serta kedalaman suatu lubang. Selanjutnya, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan dalam mengukur diameter, panjang, lebar, dan ketebalan suatu benda. Sama halnya dengan jangka sorong. Namun, yang membedakan kedua jenis alat ukur ini adalah jangka sorong lebih serbaguna karena bisa mengukur berbagai dimensi, sedangkan mikrometer sekrup lebih tepat karena ketelitiannya yang lebih tinggi. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menggunakan alat ukur mistar. Yang pertama, pastikan mistar dalam keadaan baik dan bersih. Yang kedua, letakkan salah satu ujung mistar pada salah satu sisi objek yang akan diukur. Yang ketiga, perhatikan skala mistar, lalu catat nilai pada ujung objek. Yang keempat, pastikan ujung mata memperhatikan skala, benar-benar memperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan. Dan yang terakhir, lakukan pengukuran beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang konsistensi. Selanjutnya, cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, pastikan jangka sorong dalam keadaan baik dan bersih. Yang kedua, tekan tuas untuk membuka rahang jangka sorong. Yang ketiga, tempatkan objek yang akan diukur di antara rahang geser dan rahang tetap. Yang keempat, tutup rahang jangka sorong hingga snug dengan objek. Yang kelima, baca ukuran pada skala utama di sisi rahang tetap. Dan yang terakhir, gabungkan hasil dari skala utama dan vernier untuk mendapatkan pengukuran total. Nah, selanjutnya, cara menggunakan mikrometer sekrup. Yang pertama, pastikan mikrometer sekrup dalam keadaan baik dan bersih. Yang kedua, putar sekrup hingga rahang terbuka cukup lebar untuk memasukkan objek. Yang ketiga, tempatkan objek yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser. Yang keempat, putar sekrup dengan hati-hati hingga rahang menempel dengan objek tanpa terlalu kencang. Selanjutnya, baca skala untuk mendapatkan hasil. Kemudian, gabungkan hasil pengukuran dari skala utama dan vernier untuk mendapatkan pengukuran total. Dalam suatu pengukuran, ada namanya ketidakpastian pengukuran. Nah, ketidakpastian pengukuran tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ketidakpastian yang bersumber dari skala alat. Contohnya, ketika kita ingin mengukur panjang buku. Panjangnya adalah 10 cm, namun kita menggunakan alat ukur, contohnya mistar, dengan skala 5 cm. Nah, hal tersebut bisa membuat ketidakpastian. Yang kedua, ketidakpastian yang bersumber dari kesalahan nol. Maksudnya adalah, kita harus melakukan pengukuran dengan teliti.
yaitu dengan benar-benar melihat apakah skalanya benar-benar sudah 0 atau tidak. Kalau di MISTAR, kita bisa melihat langsung apakah skalanya sudah 0 atau bukan. Sedangkan di micrometer sekrup atau jangka sorong, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu supaya skalanya 0. Yang ketiga, ketidakpastian aproksimasi. Yang keempat, kesalahan definisi. Yang kelima, ketidakpastian random. Ketidakpastian random ini banyak penyebabnya. Salah satunya adalah suhu ataupun partikel-partikel kecil yang menempel pada mistar dapat membuat ketidakpastian. Makanya alat ukur harus dalam keadaan bersih dan baik. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian pengamatan. Maksudnya adalah kita sebagai pengamat dalam melakukan pengukuran harus dengan teliti, harus benar-benar dengan baik melihat skala yang tertera pada hasil pengukuran. Jadi, sebelum melakukan pengukuran, hal yang perlu kita persiapkan adalah diri kita sendiri, apakah fokus atau belum, dan alat apakah sudah baik atau belum. Thank you.